Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Desa Arang Selatan, tempat berbagi informasi dan tutorial tentang sistem informasi desa. Teman-teman pengguna penggiat OpenSCD dimanapun berada, jadi malam ini tepatnya tanggal 18 Maret 2024 jam 2:03 saya akan membuatkan tutorial terkait dengan pengoperasian aplikasi OpenSCD ya. Jadi saya akan membuat tutorial ini menggunakan demo berputar OpenDesa ya. Namun di demo berputarnya dia ada sedikit kendala ya. Jadi sedikit kendala. Jadi menu-menu ini dia tidak berfungsi ya. Jadi saya akan menggunakan dep ya, dep premium ovendesa.id. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas masalah menu kependudukan yang dimana submenu penduduk, keluarga, rumah tangga, kelompok, data suplemen, calon pemilih dan peristiwa ini kita sudah bahas di video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas masalah menu statistik yang ada di dalam aplikasi OpenSCD ya. Di menu statistik ini ada 4 submenu di dalamnya. Yang pertama itu adalah statistik pendudukan, terus yang kedua lapor bulanan, ketiga laporan kelompok rentan, yang keempat laporan penduduk. Yang akan kita bahas di video ini adalah masalah statistik pendudukan ya. Oke, jadi kita klik statistik pendudukan, maka kita akan diarahkan ke sini ya, sesuai dengan yang ada di layar. Jadi data di menu kependudukan itu sudah dibuatkan menu statistik ya untuk bisa melihat jumlah penduduk ya berdasarkan statistik dalam berbentuk grafik ya, berbentuk ya seperti ini ya. Vikat. Jadi kita bisa melihat seperti ini ya. Oke, jadi yang pertama di sini di statistik pendudukan itu kita bisa melihat warga kita berdasarkan rentang umur ya. Rentang umur, dan ini bisa kita atur teman-teman ya. Bisa kita atur. Nah, kalau di saya di Raya Selatan mengatur untuk rentang umur ini berdasarkan data yang diminta oleh yang diminta sesuai yang diminta di profil desa, Prodeskel ya. Jadi yang umur 0 sampai 00, umur 1 sampai 1 tahun, umur 2 sampai 2 tahun, umur 3 tahun sampai 3 tahun, umur 4 tahun sampai 4 tahun dan seterusnya. Ya, jadi sehingga ketika saya melakukan penyesuaian data yang ada di dalam aplikasi Prodeskel berkaitan dengan umur, jadi saya tidak perlu menghitung ya, tapi tinggal saya salin saja ya dari OpenSCD ke Prodeskel. Jadi ini membantu kita dalam pengisian aplikasi Prodeskel. Oke, terus selanjutnya di sini berdasarkan kategori ya, umur kategori. Misalkan kita mau melihat berapa jumlah balita, berapa jumlah anak, berapa jumlah dewasa, berapa jumlah yang tua, itu bisa dilihat melalui menu statistik ya, jumlahnya ya. Oke, selanjutnya di sini ada pendidikan dalam KK. Kita bisa tahu berapa jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dalam KK. Ini sesuai dengan data yang dari Dukcapil ya. Nanti akan muncul di sini sehingga kita enak. Jadi ketika kita ditanya misalkan berapa jumlah penduduk kita yang lulus SMA misalkan berdasarkan sesuai dengan di KK-nya, itu enak kita lihat, tinggal buka aplikasi OpenSCD. Selanjutnya pendidikan sedang ditempuh. Terus selanjutnya di sini ada pekerjaan. Berdasarkan pekerjaan kita bisa lihat berapa yang petani pekebun, berapa yang menjadi guru harian lepas, laki perempuan, itu bisa kita lihat dengan mudah ya. Dan
Selanjutnya di sini berdasarkan status perkawinan kita bisa tahu berapa jumlah warga kita yang belum kawin, yang sudah kawin, yang cerai hidup, cerai mati, itu bisa kita lihat dengan mudah ya. Berdasarkan agama kita bisa lihat di sini. Berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan hubungan dalam keluarga ya, seperti di kakak. Berdasarkan warga negara, status penduduk, golongan darah, penyandang cacat, kita bisa tahu siapa warga kita yang penyandang disabilitas ya, atau yang cacat, itu bisa kita dengan cepat mengetahuinya ya. Selanjutnya penyakit menahun, kita bisa lihat data warga kita yang memiliki penyakit penahun, ada sektor KB yang menggunakan KB, terus akte kelahiran yang memiliki akte kelahiran. Selanjutnya kepemilikan KTP, kita bisa tahu siapa warga kita yang sudah memiliki KTP. Selanjutnya asuransi kesehatan, yaitu BPJS ya, ataupun asuransi lainnya. Selanjutnya status COVID ini untuk yang COVID, tapi sekarang sudah tidak lagi ya. Selanjutnya suku etnis, kita bisa tahu ya. Terus selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan, kita bisa tahu berapa jumlah warga kita yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya status kehamilan. Kita bisa tahu berapa jumlah warga kita yang hamil dan yang tidak hamil. Terus buku nikah. Nah, buku nikah ini baru ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu berapa jumlah warga kita yang memiliki buku nikah ya. Ini baru ini ya. Selanjutnya kepemilikan KIA. Kita bisa tahu berapa jumlah anak-anak yang sudah memiliki KIA. Terus selanjutnya kepemilikan akte kematian. Nah ini baru juga ya, baru. Ini masih baru ada di premium ya. Oke, ini bisa kita tahu siapa warga kita yang sudah meninggal dunia yang memiliki akte kematian. Terus selanjutnya statistik keluarga, kelas sosial ya, kelas sosial. Yang keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera, sejahtera 1, 2, 3 dan plus ya. Terus selanjutnya di sini ada statistik rumah tangga yang terdaftar di BDT. Terus selanjutnya di sini statistik program bantuan, baik bantuan penerima bantuan penduduk, keluarga, BPNT dan sebagainya ya. Ini dia ngambil dari menu bantuan. Ketika kita ngisi di menu bantuan maka akan muncul di sini ya, di menu statistik ini. Oke, itu dia teman-teman ya. Dan akan saya jelaskan di sini juga terkait dengan ini ya, dicetak ini. Maksudnya adalah kita mau mencetak data ini ya. Kalau kita klik, oke, dan ini laporan nomor misalkan kosong aja ya. Oke, kita cetak maka akan muncul seperti tampilan seperti ini ya. Oke, terus selanjutnya unduh ini berbentuk Excel, terus grafik kalau kita mau melihat berdasarkan grafiknya ya, seperti di layar. Terus selanjutnya data yaitu sejenis begini ya. Oke, kita bisa tahu warga kita seperti ini ya, dan ini bisa kita cetak ya, bisa kita cetak. Terus di sini ada untuk rentang umur untuk kita setting ya, setting berdasarkan umurnya. Terus selanjutnya di sini bersihkan ini sama seperti yang di menu sebelumnya. Terus selanjutnya di sini bisa kita filter berdasarkan dusun, RW dan RT ya. Oke, di sini untuk umur juga sama. Jadi kita bisa cetak seperti yang tadi, berbentuk grafik atau berbentuk data ya. VCAD ya. VData, VCAD seperti ini maksudnya, VData ini. Kalau grafik itu seperti ini ya, oke. Mungkin itu saja teman-teman untuk pembahasan di menu statistik pendudukan. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada yang belum jelas, silakan tinggalkan komentar di video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.